ternyata dadanya ataupun rongga dadanya tidak ada yang patah, cuman dia merasa sesak dan berat di dadanya, dan mungkin itu masih bisa trauma ya. Karena bekas benturan tadi. Nah, karena itu kan termasuk luka dalam ya, yang nggak bisa kita lihat kan gitu. Jadi kita putuskan sebagai tim medis untuk mengevakuasi si guide lokal ini ke pemukiman masyarakat ataupun ke pelayanan puskesmas terdekat, pelayanan kesehatan terdekat. Nah, di hari itu juga setelah bertemu dengan tim si korban, kita lakukan evakuasi ke pemukiman masyarakat. Tapi syukurnya alhamdulillah udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Berarti kendalanya cuma trauma aja. Ada trauma. Jadi kalau tadi kan ada 2 korban nih yang paling fatal. Yang pertama tadi tergelincir, yang keduanya kira-kira apa tuh? Ini dia yang memang sulit ya. Dan alhamdulillah juga saya bilang lah masih rezeki untuk semua lah, terutama untuk si korban. Yang satu ini memang paling berat. Salah satu leader timnya itu kena gigitan ular. Jadi ini keadaan posisi memang lagi di pinggiran sungai, lagi pengadaan, lagi istirahat lah dibilang, lagi off satu hari itu kan. Jadi dia lagi turun ke sungai nih, tiba-tiba jadi patok sama ular hijau. Kan ular hijau kan termasuk ular yang berbahaya juga, ular piper namanya. Itu pun keadaan posisi tim medis tidak bersama dengan tim Nggak ini. berdampingan. Nah, itu kita yang susah nih untuk menolong kalau terjadi korban nih. Jadi tim medis nih kan serba susah nih sebetulnya. Karena kekurangan tadi ya. Karena kekurangan. Nah, kita bilang untuk bisa menangani dia langsung aja butuh waktu 2 hari perjalanan tanpa bawa beban. Jadi tetap seperti biasa karena kita ada fasilitas satpam dibilangkan. Jadi saya langsung mengarahkan kepada leader yang lain atau member yang berada di situ untuk tidak melakukan pergerakan maksimal kepada si korban dan tidak cemas. Karena salah satu yang berbahaya itu kan kecemasan sama pergerakan yang berlebihan ya. Nah, dan saya anjurkan kemarin sama orang itu karena sebelum kita melakukan pendakian kan ada pelatihan pembedaian. Nah, saya anjurkan kepada si member sama leader lain yang berada di dari situ tim itulah ya, untuk melakukan pembedaian pada daerah ekstremitas yang kena gigitan. Nah, kan gitu. Jadi saya follow up terus. Per 2 jam lah saya follow up terus dari satpam. Saya pun langsung menuju yang aturan perjalanan 4 hari sampai ke tempat kejadian, langsung 2 hari itu wajib sampai mau tak mau kan gitu. Jadi beban kami 2 orang yang menyusul ke sana, ada teman saya guide lokal yang mengawali untuk supaya cepat sampai ke sana, kami kurangi beban. Nah, setelah sampai ke sana, sebelum nampak si korban nih memang saya pun udah termasuk cemas kan gitu. Karena kan udah terbuang waktu 2 hari. Sementara dalam penanganan gigitan ular nih, karena obat terbatas tuh, serum ular nih pun kan masih terbatas, belum untuk semua ular kan gitu. Belum untuk semua ular ini nggak bisa diperjualbelikan. harus Dia resep ya. harus ada dulu data korban baru bisa keluar obat serum ini. Kan nggak mungkin bisa kita bawa ke sana. Posisinya sedang di atas di hutan ya. Ya, jadi itu salah satu yang nggak bisa kita dapatkan. Jadi salah satu penanganan ular nih, selain menggunakan sabu, penanganan pertolongan pertamanya itu adalah dilakukan pembedaian untuk memobilisasi si korban. Nah, kenapa kita lakukan pembedaian itu? Ini pun saya dapatkan dari salah satu dokter pakar lah dibilangnya, pakar snake breaker, Dokter Tri Maharani. Jadi beliau ini
kemarin saya lihat di videonya juga sih sama karya ilmiahnya, saya dapatkan dari situ. Nah, kenapa dilakukan depembidaian ini? Karena semakin kita melakukan pergerakan ataupun nggak usah bergerak, kita cemas saja, kan jantung kita semakin kuat bekerja kan gitu, semakin cepat bekerja. Nah, kalau jantung ini semakin cepat bekerja, otomatis pompaan darah itu kan semakin kencang. Nah, dialah yang mengantarkan bisa ular tadi untuk naik sehingga terjadi sistemik. Sehingga dia menyebar ke jantung kan gitu. Jadi makanya dilakukan pertolongan pertama dengan melakukan pembidaian itu supaya dilakukan imobilisasi, menstabilkan jantung. Tapi dengan syarat walaupun kita lakukan pembedaian, kalau si korban masih cemas sama juga. Berarti intinya nggak boleh cemas. Psikologis si korban pun harus kita tangani selain untuk melakukan pembedaian. Itu yang terpenting. Iya, kita buat semaksimal mungkin untuk membuat dia tidak cemas. Dan kita lakukan pembedaian itu untuk penanganan pertama ataupun salah satunya terjadi macam kita di hutan kan nggak ada situ penanganan medis kan kita nggak tahu. Nah, untuk ularnya alhamdulillah sempat dapat juga terganggu semua. Makanya kita kenali ularnya itu ular hijau. Jadi kan itu kan kondisinya kan penanganan pertama itu kan dilakukan sama tim yang di sana. Posisinya kan abang waktu itu belum sampai ya di tempat si korban. Nah, pada saat udah sampai di tempatnya si korban nih, kira-kira kondisi si korban ini gimana? Terus apa penanganan abang pada saat itu? Nah, ini kan jarak saya 2 hari baru sampai ke ini ke tempat kejadian kan gitu. Jadi setelah saya sampai sekitar jam 3 sore saya sampai. Jadi saya langsung menuju korban nih. Kebetulan si korban lagi keadaan tidur. Nah, keadaan tidur dia kan nggak tahu kalau saya sudah sampai. Saya langsung memukul pundaknya. Memang sengaja. Nah, nanya kabar lah. Nah, saya pukul pundaknya sambil nyebut namanya, langsung dia menjerit, woi gitu. Jadi kan dengan respon dia seperti itu, saya yang 2 hari itu belum tenang langsung tenang. Kalau kita melakukan pertolongan pertama dalam gigitan ular itu kan kita lakukan pembedaian. Nah, itu sementara itu butuh waktu 45 jam, terhitung 2 hari ya. Nah, kita dibidai selama 45 jam dengan posisi semisal kalau di kaki, posisi sengatan ular itu lebih rendah dari jantung. Jadi ditinggikan jantung. Otomatis kalau kita dilakukan pembedaian kalau posisi di kaki tadi, otomatis kalau bisa kita tidurnya jangan terlentang gini terus ya kan, agak semi polar gitu, ya kan. Jadi untuk membuat jantung lebih tinggi dari sengatan ular tadi. Nah, setelah saya tadi cek kesadaran dia dan dia menjerit, merespon langsung. Nah, itu saya langsung tenang dan langsung saya cek suhu tubuh dia. Istilahnya saya raba lah, saya pegang tangannya, saya pegang dahinya. Ternyata tidak ada panas. Itu tanpa belum dia tahu kenapa saya pegangkan gitu. Kemudian saya tanya, pada saat kejadian itu ada nggak serasa sesak atau demam atau keringatan? Sesak ada, tapi setelah dilakukan katanya pembedaian yang dilakukan timnya sama apa itu, sesak itu berkurang. Nah, keringat memang tidak ada, demam ada tapi cuma sebentar. Nah, makanya alhamdulillah pertolongan yang dibuat leader tadi, yang kita kasih edukasi melalui satpam tadi bermanfaat juga, alhamdulillah kan gitu. Nah, untuk kan setelah saya sampai ke situ, saya pun nggak bisa langsung mengevakuasi si korban. Ya, dan kaki dia kan masih keadaan bengkak. Jadi saya putuskan di situ untuk menstabilkan kondisi dia dulu, sama fisik dia kan masih melemah. Saya
kondisikan untuk fisik dia, memperbaiki fisik dia dulu lah kan gitu ya, keadaan umumnya dulu. Saya putuskan 2 hari di situ dulu, kayak 2 hari lagi istirahat di situ. Kemudian kami setelah 2 hari itu baru kami mengevakuasi si korban ini. Betul. Nah, rencana saya kan kemarin kalau udah terevakuasi itu setelah sampai ke pemukiman masyarakat itu kan dilakukan pemeriksaan ataupun pertolongan yang lebih maksimal. Dan ternyata selama kita perjalanan evakuasi itu saya tetap melakukan perawatan kepada kakinya. Saya evaluasi, saya tengok bengkaknya sudah mulai menurun, saya tengok luka gigitannya itu udah mulai bagus, dan memang ada sedikit perawatan yang saya lakukan. Setelah udah berumur 5 hari, saya buka sedikit untuk gigitannya itu. Berarti ada perawatan lukanya juga ya? Ada perawatan lukanya. Dan saya hanya ngasih antibiotik untuk pertahanan tubuh dia, tidak ada untuk anti bisa ular. Menuju pulang tuh mengevakuasi si korban, sebelum sampai ke pemukiman masyarakat dia sudah bisa berjalan sendiri. Cuman meninggalkan bekas luka lah di kaki. Bekas lukanya cuma di kaki, asalkan jangan bekas luka di hati. Jadi kenapa sih bahkan mungkin itu cerita-cerita menarik ya selama pengalaman di hutan gitu kan. Nah, kalau dari abangnya sendiri, kira-kira kenapa sih kok mau gitu bekerjanya lah, bisa dibilang jadi perawat tim medis di hutan gitu kan? Kenapa nggak milihnya ke rumah sakit atau mungkin pelayanan di Paskes gitu? Jadi gini, setiap orang itu kan beda-beda, walaupun dia sama profesi, mungkin karakternya itu kan berbeda. Iya, passionnya juga beda. Kalau saya merasa passion saya itu, nyamannya saya bekerja itu, nah di tempat seperti itu gitu, ke lapangan langsung gitu. Kalau udah pernah juga saya coba kerja di instansi rumah sakit, ada beberapa rumah sakit memang kita bilang enak kerja di situ. Cuman saya itu kenyamanannya kurang gitu. Jadi terbilang pekerjaan saya itu monoton, setiap hari seperti itu, seperti itu gitu. Jadi membosankan jadinya. Gitu. Jadi kenapa saya tertarik dengan konservasi ini, bergabung dengan NGO ini? Kebetulan orang itu kan butuh medis. Nah, saya medis dan passion saya merasa di situ gitu. Kenapa tidak saya mau untuk bergabung sama orang tuh? Kan saya mau aja. Kayaknya asik aja gitu ya kalau misalnya kita melakukannya dengan itu kan bisa salah satu kayak hobi kita juga, passion kita juga gitu kan. Mungkin kalau kita menjalannya dengan ya kalau memang udah suka gitu kan, ya pasti mungkin ya lebih enak aja gitu ya, dibandingkan kalau misalnya yang nggak, mungkin kalau orang yang nggak suka mendaki lah kayak saya gini ya kan, mungkin nggak suka mendaki ya, yang saya nggak suka gitu ya, nggak mau mungkin ya. Jadi itu dia, walaupun misalnya gini, kita bekerja di sini, tapi dengan tidak passion yang sebetulnya yang berada dalam diri kita, itu kan sama saja kita memang tetap bekerja, tapi tanpa sadar kita memaksakan diri. Makanya terjadilah nanti tidak fokus dalam bekerja, tidak nyaman dalam bekerja, karena terlalu memaksakan diri yang bukan di passion kita, di minat kita gitu. Nah, dengan bisa kita bekerja di misalnya di lapangan kan gitu. Saya merasa pesannya kan di lapangan tepatnya gitu. Jadi melakukan suatu pekerjaan itu kita nyaman. Kalau kita sudah nyaman melakukan pekerjaan, berarti profesional kita bekerja pun kan terjalankan. Iya, benar sekali, mantap. Nah, NGO ini kan program yang masih pertama ya, membutuhkan tim medis. Iya, betul. Nah, kemungkinan kan akan ada program-program selanjutnya, ya kan? Ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang berminat, boleh nggak? Ya boleh. Boleh ya. Kira-kira cara ngubunginnya gimana tuh?
Memang kalau saya lihat ya di NGO ini memang kalaupun mau buka rekrutmen itu nggak secara terbuka langsung kan gitu. Karena memang ini gimana ya? Jadi gini dia, contoh macam orang itu yang pelaksana lah, bukan tim medisnya kan gitu, yang orang leadernya, membernya kan itu yang sebagai pegawainya kan gitu. Nah orang itu sendiri direkrut itu karena dasarnya dari gate lokal, bukan memang yang memang udah macam bibit, kita tanam bibit dulu, baru kita tanamkan gitu kan. Jadi bergenerasi dia dari situ. Makanya, nah untuk tim medis ini kebetulan bisa dibilang rezeki juga lah ya. Saya pun sih nggak tahu dulu ada NGO ini membutuhkan tim medis. Nah karena mungkin saya terbiasa bergabung dalam kebencanaan. Nah ada salah satu rekan atau bisa lah dibilang abang lah ya, yang merekomendasikan saya untuk ikut dalam NGO ini. Kalau untuk secara terbuka langsung masih jarang ya. Nanti bisa kita kalau untuk program yang baru kemungkinan masih ada program baru, dan saya sudah usulkan untuk tim medis itu kalau bisa dilakukan per tim. Nanti bisa saya kabari. Teman-teman, mungkin ini aja video dari kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Intinya bekerjalah sesuai dengan passion kita. Jadi kalau misalnya bekerja dengan passion kita, insya Allah akan lebih profesional lagi bekerjanya gitu. Nah kemudian teman-teman juga jangan selalu beranggapan kalau misalnya seorang perawat itu hanya bekerja di Fasiankes. Dan banyak sebenarnya tempat kita untuk bekerja, bukan hanya di Fasiankes aja gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi, lowongan kerja, seminar, workshop, atau di dunia keperawatan lainnya, itu bisa nanti teman-teman follow aja IG-nya dari Update Nurse. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.